Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang Ustaz sayang dan Ustaz cintai karena Allah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senang bahagia setiap hari. Ya, pada kesempatan pagi hari ini ada sebuah kisah tentang Nabi Idris. Nah, Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Beliau mendapatkan tugas untuk menyegarkan pikiran manusia di dunia yang lupa dengan Tuhannya, agar kembali untuk melaksanakan kewajiban mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Idris tinggalnya di Munaf, Mesir. Nah, tanpa ada seorang yang tahu kota kelahirannya, Nabi Idris dinilai Allah memiliki banyak keistimewaan. Ia pandai menjahit pakaian walaupun hanya dengan menggunakan kulit binatang. Setiap ada waktu senggang, beliau selalu menyempatkan untuk menjahit. Nabi Idris selalu membagikan pakaian yang sudah selesai dijahit kepada fakir miskin. Menurut beliau, berbagi antar sesama merupakan hal terpuji yang diajarkan oleh Allah SWT. Pandaian beliau dalam membuat pakaian sangat dipuji oleh seluruh kalangan karena mutunya yang baik dan sulaman yang indah. Beliau juga termasuk golongan yang dermawan, baik hati, dan selalu menyisihkan rezekinya untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Selain itu, Nabi Idris juga dikenal karena kegagahan dan keberaniannya. Karena sifat itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada beliau Asadul Usud, singa dari segala singa. Namun, keberaniannya tidak sembarangan dipergunakan, kecuali untuk memerangi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun Nabi Idris menemukan banyak kesulitan dalam mempersatukan umat untuk beriman kepada Allah. Beliau tidak memiliki banyak pengikut. Ia ditentang karena perkataannya sudah dianggap aneh. Namun ia selalu bersabar dan berusaha tanpa mengenal putus asa untuk berbicara dari hati ke hati kepada semua umat manusia. Ia selalu mengatakan bahwa bertakwa kepada Allah adalah hal yang adalah hal yang paling baik. Nah, akhirnya Allah mengangkat Nabi Idris menjadi nabi pada usia 82 tahun. Nabi Idris mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Beliau juga menganjurkan untuk beramal soleh, menegakkan keadilan, dan menjauhkan diri dari larangan Allah. Nabi Idris seringkali menyerukan kepada umat laki-laki untuk berjihad, memerangi orang-orang yang berbuat durhaka kepada Allah. Beliau juga menganjurkan untuk berpuasa. Apabila sebagian masyarakat yang memiliki harta melimpah, dianjurkan untuk memberikan zakat. Nah, Allah memuji sikap dan perilaku Nabi Idris yang sangat soleh dan sabar. Oleh karena itu Allah menurunkan rahmat dan karunia-Nya serta mengangkat derajat dan martabat Nabi Idris. Dan Nabi Idris pun membenarkan semua ajaran yang bersumber dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, pada suatu ketika Nabi Idris dipertemukan dengan malaikat maut. Malaikat itu mengajak beliau melihat alam di luar kesadarannya. Ketika itu Nabi Idris memohon kepada Allah untuk dapat naik ke langit menyaksikan keindahan surga dan panasnya neraka. Permohonan Nabi Idris tersebut dikabulkan Allah, sehingga Nabi Idris tinggal di langit keempat dan menetapkan di sana hingga hari kiamat. Nabi Idris diberi bekal kenabian berupa mukjizat yang luar biasa pada zaman itu.
Beliau adalah orang pertama yang pandai menunggang kuda dan mempergunakan senjata. Nabi Idris dikenal sebagai ahli nasihat serta ahli hikmah. Beliau pandai berbicara dan ucapannya penuh dengan petuah-petuah kebaikan. Beliau juga mampu menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Nabi Idris alaihissalam menguasai ilmu perbintangan, memahami rahasia falak dan bintang-bintang. Beliaulah yang pertama kali mengetahui bilangan dan perhitungan tahun. Ya, demikianlah, semoga kita bisa mengambil manfaat dan menjadikan Nabi Idris tauladan dan contoh dalam hidup kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.